Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang lampau. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teorema Pythagoras, dan kali ini kita akan melihat beberapa soal terkait penggunaan teorema Pythagoras. Pertama, soal yang standar untuk soal pengujian pemahaman tentang teorema Pythagoras adalah mengenai sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti yang terlihat di gambar. Seperti ini, misalkan ini sudut siku-siku. Kemudian tipikal soalnya adalah misalkan diberikan di sininya 5, di sininya 7 gitu. Kemudian dicari satu sisi yang lain. Atau ini soalnya bisa ganti-ganti sedikit ya. Yang jelas biasanya diberikan dua buah informasi, berapa panjang dua sisi, cari satu sisi yang lain ya. Misalkan bisa aja di sininya 9 gitu, misalkan di sini berapa ya. Oke, kita akan coba kerjakan contoh yang ini. Ditanyakan sisi yang di bawah, sisi alas ya. Karena kita nggak tahu, kita beri nama aja. Misalkan ini kita diminta cari sisi alas. Oke. Kita misalkan alasnya X panjangnya misalkan. Nah, maka menurut Pythagoras, gimana Pythagoras bilang bahwa yang ini kuadrat panjang apa ini, highlighter jangan jalan sebentar. Oke, ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti apa? X kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 49 sama dengan 81. Kemudian kita kurangkan 49 dari kedua ruas, X kuadrat 49 kurang 49 kan 0 ya. Sama dengan 81 dikurangi 49, 32. Berarti X-nya adalah akar 32. Yang bisa kita tuliskan sebagai, ingat 32 adalah 16 kali 2, akar 16 adalah 4. Jadi ini sama dengan 4 akar 2. Dan soal-soal lainnya seperti ini ya dikerjakan dengan cara yang serupa. Mungkin informasi yang hilangnya bisa di sisi tegaknya atau di sisi miringnya, tapi semuanya tinggal dikembalikan ke teorema Pythagoras. Oke, berikutnya, nah ini mungkin yang lebih menarik. Misalkan dua lingkaran dengan masing-masing berjari 6 cm dan 3 cm ditempatkan dalam suatu persegi. Jadi kita ketahui ABCD-nya persegi, berarti sisinya sama panjang semuanya. Kemudian ada lingkaran yang jari-jarinya 6 dan ada lingkaran yang jari-jarinya 3. Tentunya di sini berarti diasumsikan yang 6 itu lingkaran yang lebih besar, yang berjari-jari 3 lingkaran yang lebih kecil. Oke, kita diminta untuk menentukan, misalkan tentukan panjang BD. Oke, gimana caranya nih panjang BD? Kita akan melihat-lihat apa saja yang kita ketahui, dan kita mungkin mencari-cari, karena ini soal latihan mengenai teorema Pythagoras, kita bertanya-tanya teorema Pythagorasnya dipakai di mana ya. Oke, kita lihat apa yang kita ketahui. Apakah kita tahu panjang EF ini? Kita lihat bahwa EF itu terdiri dari jari-jari lingkaran yang besar, ini 6, dan jari-jari lingkaran yang kecil, ini 3. Kita tandai ya. Yang ini 6, yang
Berarti kita sudah tahu panjang EF, yaitu panjang EF sama dengan 9. Agar kita bisa menghitung BD, kita perlu panjang BE dan juga perlu panjang DF. Nah, gimana caranya nih? Oke, kita lihat-lihat. Bagaimana kalau ini kita tarik ke sini? Oke. Karena dia menyinggung sisi, ya. Oke, berarti ini adalah tegak lurus, ya. Nah, sekarang apakah kita tahu panjang sisi yang hijau ini? Ini adalah titik pada lingkaran, ini pusat lingkaran. Berarti dia merupakan jari-jari, karena jari-jarinya kita ketahui 6, berarti ini juga 6. Bagaimana dengan panjang yang ini? Panjang yang ini sama dengan jarak dari titik ini ke pusat lingkaran. Berarti ini juga panjangnya 6. Oke. Nah, berarti siang EB-nya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sini 6, ke sini 6, seperti soal yang sebelumnya. Ini bisa kita misalkan sebagai S, misalkan. Jadinya apa yang kita ketahui harus dipenuhi oleh S? S kuadrat adalah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu 36 ditambah 36 sama dengan 72. Berarti S-nya adalah akar 72. 72 adalah 36 dikali 2. 36 akarnya adalah 6. Jadi ini sama dengan 6 akar 2. Berarti si S itu adalah panjang sisi EB. Berarti EB sama dengan 6 akar 2. Nah, EB kita ketahui, tinggal nyari FD. FD caranya sama, cara nyarinya dengan yang tadi. Ini ke sini panjangnya 3 karena jari-jari, karena dia menyinggung, ini tegak lurus, dan ini juga panjangnya 3, ya. Maka dengan cara yang serupa, DF kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, ya. DF kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 18. Berarti DF sama dengan akar 18, yaitu 3 akar 2. Oke. Akar 18 sama dengan 3 akar 2. Nah, sekarang untuk diagonal BD tinggal dijumlahkan saja. Berarti BD-nya adalah BD sama dengan DF ditambah FE ditambah EB. Oke, sama dengan DF-nya 3 akar 2. Kemudian FE-nya adalah berapa FE? FE dari 9. Kemudian ditambah EB 6 akar 2 sama dengan 9 akar 2 ditambah 9, ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Oke, di sini kita lihat bahwa kota A terletak 8 km di sebelah utara kota B. Belum selesai ditulisnya. Kemudian pengendara motor bergerak dari B ke D. Jadi saya tuliskan secara verbal saja. D atau kota A yang jaraknya 8 km di sebelah utara kota B. Kemudian seseorang berangkat dari B menuju ke kota C yang berjarak 20 km. Nah, pada suatu titik, yaitu di titik D, dia
berhenti. Nah, ternyata si titik D ini sama jaraknya terhadap A dan terhadap C. Nah, yang diminta adalah berapa jauh jarak D ke B. Kita ingin bertanya berapa panjang BD. Oke. Jadi bagaimana? Jarak dari B ke C adalah 20 km. Dari B ke D kita misalkan X km. Berarti jarak dari D ke C-nya berapa? Kalau ini ke sini 20 km, ini ke sini X, berarti si DC itu ya 20 dikurangi X ya. Ini 20 kurang X. Nah, tapi katanya jarak D ke C sama dengan jarak dari D ke A. Oh, berarti D ke A itu sama juga 20 kurang X kilometer juga. Nah, sekarang kita melihat ada suatu segitiga siku-siku nih. Segitiga siku-siku ini yang panjang sisinya 8X dan 20 min X. Berarti menurut Pythagoras 8 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 20 dikurangi X kuadrat. Oke, kita jabarkan yang sebelah kanan. Dia menjadi 400 dikurangi 40X ditambah X kuadrat. Yang kiri dia adalah 64 ditambah X kuadrat. Kemudian kita kurangkan X kuadrat dari kedua ruas, sehingga kita peroleh 64 sama dengan 400 dikurangi 40X. Kurangkan 400 dari kedua ruas, 64 dikurangi 400, 336 negatif sama dengan negatif 40X. Berarti X sama dengan negatif 336 dibagi negatif 40. 336 dibagi dengan 40 sama dengan 8. 320 16 8,4. Oke, 8,4 km. Jadi jarak dari B ke D adalah 8,4 km. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oh, saya harus ngarang sendiri. Soal berikutnya, misalkan kita punya suatu segitiga. Ini. Katakanlah ini panjangnya 5, ini panjangnya 7. Ini ABC misalkan. Kemudian BC kita bagi 2 menjadi 2 bagian sama panjang. Ini titik M, titik tengahnya, sehingga kiri dan kanan masing-masing jaraknya adalah 4. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah cari panjang AM. Berapa panjang AM? Oke. Sebelum Anda lihat pembahasannya, silahkan Anda coba terlebih dulu. Silahkan Anda pause videonya sekarang. Oke, sekarang mari kita bahas. Ini topik mengenai teorema Pythagoras. Tapi di dalam segitiga ini kita nggak melihat ada segitiga siku-siku. Gimana dong? Ya, kita buat aja segitiga siku-sikunya. Oke, kita buat misalkan sini.
Oke. Nah ini si panjang sisinya kita nggak tahu berapa nih, nggak tahu, kita misalin aja. Kita misalin dia sebagai apa? Ini yang ingin kita tanya x ya. AM itu kita sebut dengan x, kemudian misalkan ini adalah y. Oke. Berarti karena BM adalah 4, ini berarti menjadi 4 dikurangi y. Oke. Kemudian si ini merupakan tinggi dari apa? Tinggi dari segitiga, kita sebut sebagai H. Nah sekarang kita lihat ada banyak segitiga siku-siku nih. Yang mana aja nih? Ada segitiga siku-siku yang ini. Nah, jadi tadi ditarik A tegak lurus terhadap BC, sehingga di sini dia tegak lurus ya. Oke. Ini mari kita lihat lagi mana aja segitiga siku-siku yang kita miliki. Ini ada segitiga siku-siku. Oke. Kemudian ini ada segitiga siku-siku juga. Kemudian mana lagi? Kemudian ini juga segitiga siku-siku. Ya. Jadi setidaknya ada 3 buah segitiga siku-siku. Ya. Oke, kita akan melihat segitiga siku-siku yang ini dulu. Oke. Berarti menurut teorema Pythagoras, apa yang harus berlaku? H kuadrat ditambah dengan 4 kurang Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Oke. Kemudian kita lihat segitiga siku-siku yang ini. Ya. Nah, perhatikan bahwa yang ini berapa panjangnya? Yang ini panjangnya adalah Y ditambah 4, jadi 4 tambah Y. Berarti menurut Pythagoras 4 tambah Y kuadrat ditambah H kuadrat, oke, H kuadrat ditambah 4 tambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan kurangkan persamaan yang atas dengan yang bawah, atau yang bawah dikurangi yang atas. Oke, kita kurangkan. Bunyinya menjadi 4 dikurangi Y kuadrat dikurangi 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dikurangi 49. Oke, nah ini kalau Anda sudah mengetahui identitas aljabar A kuadrat kurang B kuadrat itu jadi A tambah B kali A kurang B, maka ini perhitungan sisi kirinya bisa menjadi lebih mudah. Tapi kalaupun nggak tahu, Anda kali-kalikan saja. Yang sebelah kiri misalnya hasilnya menjadi 16 dikurangi 8Y ditambah Y kuadrat. Kemudian yang kurung kedua dia menjadi 16 ditambah 8Y ditambah Y kuadrat. Ini sama dengan 25 kurang 49 negatif 24. Kemudian kita lihat ini 16 dikurangi 16, 0. Kemudian ada Y kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat, 0 juga. Berarti yang tersisa adalah tinggal negatif 8Y dikurang 8Y. Berarti negatif 16Y. Negatif 16Y sama dengan negatif 24. Berarti Y-nya adalah negatif 24 dibagi negatif 16, atau sama aja dengan 24 dibagi 16. Kita bagi 4 atas dan bawah, ini menjadi 6/4 atau 3/2. Nah, jadi si Y-nya 3/2. Ingat, tujuan kita adalah mencari X ya. Nah, kalau Y-nya kita ketahui, maka kalau kita substitusikan katakanlah ke sini ya, kalau Y-nya diketahui, berarti nanti H-nya juga bisa dicari ya. Oke, kita masukkan H kuadrat sama dengan
5 kuadrat, 25 dikurangi 4 dikurang Y kuadrat, 4 dikurang Y kuadrat sama dengan 25 dikurangi 4 kurang 3/2. Oke, 8/2 dikurang 3/2, 5/2. 25 dikurang 5/2 kuadrat. 25 dikurangi 25/4. 100/4 dikurang 25/4. Hasilnya adalah 75/4. Ini sama dengan 25/4 dikali 3. Berarti H-nya adalah atau hanya kita biarkan saja ya, karena kita akan memerlukan ini dengan segitiga siku-siku ini. Kita tahu H-nya dan kita tahu Y-nya, maka kita bisa cari X-nya. Oke, ya kalau mau H-nya bisa kita tuliskan juga. H-nya menjadi 5/2 akar 3. Ya. Oke, sekarang kita tinjau segitiga siku-siku yang terakhir ini. Ya, ini kita gambarkan. Opsi. Yang ini 5/2 akar 3. Sisi miringnya X. Kemudian Y-nya adalah 3/2. Oke, dan ini lagi-lagi adalah teorema Pythagoras lagi ya. X kuadrat sama dengan yang ini dikuadratkan 25/4 dikali 3 ditambah dengan 9/4. Jadinya 75 ditambah 9/4 sama dengan 84 dibagi 4 sama dengan 21. Jadi X-nya adalah akar 21. Dengan demikian kita bisa mendapatkan panjang AM adalah akar 21. Nah, berikutnya terakhir saya berikan tantangan untuk memperumum hasil di atas. Anda coba kerjakan. Caranya persis sama dengan yang barusan. Jadi kalau kita tarik ke sini, ini titik tengah, sehingga ini masing-masing panjangnya adalah M, ini juga M. Kemudian ini A dan ini B dan ini D. Buktikan bahwa Anda jadi berpartisipasi untuk menciptakan rumus ya. Buktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2 kali B kuadrat ditambah M kuadrat. Oke. Sekarang betul nggak? Kita cek menurut rumus ini. Kalau kita terapkan ke soal yang ini, 5 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan 2 kali ini X kuadrat ditambah yang ini M-nya 4 kuadrat. Jadinya 25 tambah 35 25 tambah 49, 25 tambah 49. Oh, saya kayaknya salah hitung nih tadi. 25 ditambah 49 di sini. Oh, 75. 75 tambah 7. Oke. Berapa? 25 ditambah 49 74 sama dengan 2 kali X kuadrat ditambah 32 kali 16 32
Berarti kalau dikurangkan 32, hasilnya 42 sama dengan 2x kuadrat bagi 2, 21 sama dengan x kuadrat, x sama dengan akar 21. Persis seperti yang kita dapatkan tadi ya. Jadi ini rumus yang lebih umum yang bisa kita pergunakan lagi nanti setelah kita tahu bahwa si segitiga ini memenuhi rumus yang begini ya. Itu hanya berlaku kalau situasinya persis seperti yang ditunjukkan di gambar, yaitu M-nya titik tengah yang membuat panjang ke sini dan ke sini sama panjang. Oke, jadi begitu latihan tentang penggunaan teorema Pythagoras, dan tentunya banyak lagi penggunaan yang lain. Misalkan nanti ketika Anda belajar bangun ruang, Anda bisa mencari jarak dari diagonal ruang atau jarak dari diagonal bidang dan selanjutnya. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermanfaat.